Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Anugerahnya kita ada pada pagi hari ini. Kita sudah melewati tahun 2022. Finish well, kita mengakhiri tahun 2022. Tuhan masih kasih kita kesempatan. Tuhan masih kasih kita waktu untuk belajar. Tuhan inginkan di tahun 2023 ini kita menyelesaikan apa yang belum selesai di tahun 2022, yang sudah dirancangkan di tahun 2020 atau 2021. Banyak hal, banyak perkara yang belum selesai. Bukan tanpa alasan dicemburuinya roh kita. Karena Tuhan menaruh rohnya di dalam hidup kita, sehingga roh yang ada di dalam Bapak Ibu adalah roh Tuhan. Dan Tuhan ingin roh itu kembali kepadanya. Inilah makna penyembahan. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan sikap penuh hormat, dengan sikap respect, karena Tuhan yang berdaulat. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sambut Dia. Oke. Mungkin Bapak Ibu berkata dalam hati, Tuhan, tahun 2022 saya belum menyelesaikan pertandingan dengan baik. Tuhan, mungkin tahun 2022 banyak perkara-perkara yang masih menggantung. Aku banyak melakukan kesalahan. Aku masih banyak melakukan kekurangan. Atau mungkin masuk tahun 2023, tubuh daging, tubuh lahiriah kita melakukan kesalahan. Mungkin Bapak Ibu merasa kecewa terhadap diri sendiri. Mungkin Bapak Ibu merasa kecewa. Kenapa tahun 2023 saya mengawali tahun dengan hal yang melukai hati Tuhan? Satu hal yang harus kita ingat, Roh Kudus ingin memberitahu kepada kita bahwa unsur manusia lama masih ada di dalam diri kita. Unsur tabiat lama, manusia lama masih eksis di dalam diri kita. Soalnya Roh Kudus ingin memberitahu kepada kita, kita nggak bisa berjalan tanpa berpegang pada Roh Kudus day by day.
every single time. Setiap detiknya, setiap menitnya. Ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita melakukan kesalahan, bukan berarti kita masuk kembali kepada manusia yang lama. Sesekali Roh Kudus menampakkan bagian-bagian itu dalam diri kita, agar kita mengerti masih adanya unsur manusia lama yang harus diperbaharui setiap waktunya, yang harus dibuang sedikit demi sedikit. Tuhan inginkan unsur baru. Tuhan inginkan hayat ilahi itu menggantikan unsur manusia lama kita. Dunia berkata tahun 2023 semua gelap. Serba sulit. Banyak gereja mengatakan tahun 2023 bukan tahun yang sulit, bukan tahun yang gelap. Tidak salah Bapak Ibu. Gereja hanya ingin Bapak Ibu kuat. Gereja hanya ingin Bapak Ibu tidak khawatir, berjalan dengan iman. Saya berkata pada pagi hari ini, sekalipun tahun 2023 adalah tahun yang penuh kegelapan, menurut ahli keuangan, ahli ekonomi, 2023 adalah tahun yang resesi, tahun yang penuh kekelaman. Namun firman Tuhan berkata, di Yohanes 1 ayat 3 hingga 5. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang artinya sekalipun 2023 menjadi tahun kegelapan, tapi Alkitab berkata tidak ada suatu pun yang jadi tanpa izin Tuhan. Lalu ayat 4 berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Apakah dalam diri Bapak Ibu ada hidup? Apakah dalam diri kita hayat ilahi itu hidup?
Saya baru menyadari Bapak Ibu, kenapa Tuhan menciptakan pelangi dengan beraneka warna. Saya menyadari hikmat mengajar. Kita melihat warna pada pagi hari, kita melihat warna pada siang hari, kita melihat warna pada sore hari, bahkan kita melihat warna pada malam hari. Tidak ada yang abu-abu. Seolah Tuhan ingin kita menyadari bahwa setiap ciptaan memiliki warna. Apakah diri Bapak Ibu memiliki warna? Apakah hidupmu memiliki warna Kristus yang menjadi satu-satunya ciri khas Yesus ada di dalam hidupmu? Ayat 4 berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Apakah di dalam dirimu ada hidup? Apakah ketika kita melakukan kesalahan, ada suara yang berbisik, kamu salah, berbaliklah dan bertobatlah? Apakah suara itu mengingatkan kita ketika kita berbuat kesalahan? Apakah dalam menjalani kehidupan kita masih berpegang pada ambisi-ambisi dunia? Apakah kita mengejar nilai-nilai manusia? Apakah kita berusaha menyenangkan manusia daripada kita menyenangkan Allah? Namun ayat 5 berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekalipun 2023 menjadi gelap, jangan kita menyangkali itu. Biar aja gelap Tuhan. Tapi satu hal yang saya percayai, kegelapan tidak dapat menguasainya. Karena di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya ada terang. Itulah yang akan menjadi pembeda antara milik dunia dengan milik Allah. Pagi ini menjadi pembeda antara milik dunia dengan milik Allah. Sekalipun kita menyembah bersama-sama dengan sepupu kita saat ini, kita menyembah apa yang kita kenal.
kita menyembah apa yang kita ketahui itu benar. Tuhan tidak hadir pada pagi hari ini mencari para penyembah-penyembahnya. Tuhan mencari hati yang menyembah, hati yang melekat, hati yang bukan hanya percaya kepadanya, tetapi hati yang dapat dipercayainya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap hormat. Sekalipun Dia adalah Allah yang lembut, Allah yang maha pengampun, Allah yang sangat mengerti kita, tapi Tuhan, aku masih ngantuk. Tapi Tuhan di sini dingin sekali. Mari kita menyembah di balik selimut. Sekalipun Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengerti, tapi kita mesti sadar Bapak Ibu, Dia juga adalah seorang raja yang layak menerima penghormatan. Mari kita miliki sikap hati yang menyembah, sikap hati yang penuh hormat. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau pagi hari ini, di tahun 2023 awal ini, kami masih dapat melihat wajah saudara-saudara kami. Kami masih bisa berkumpul untuk memuji dan menyembah. Ini kami ya Tuhan. Ini kami gerejamu. Ini kami umatmu. Kami sujud di hadapan-Mu dan menyembah. Ini suara kami ya Tuhan. Dalam kesendirian, dalam pagi-pagi buta, kami mencari wajah-Mu. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah, ini kami gerejamu. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu Monica. Apapun yang menjadi pergumulannya,
apapun seruan hatinya pada pagi hari ini, Engkau yang mendengarkan, Engkau yang mengetahui isi hatinya, dan Engkau Allah yang juga menyelesaikannya. Dengarkanlah seruan gerejamu ini ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Eyang Monica Suahyo. Apapun yang menjadi kerinduan hatinya, apapun yang menjadi target rencana dan rancangannya, biarlah semuanya itu digantikan dengan target dan rancangan yang daripadamu. Pikiran-pikiran kehendak manusia terlepas pada pagi hari ini, diganti dengan kehendak ilahi, kehendak Allah. Maka teranglah jalanmu. Hamba juga berdoa untuk Pak Kis. Terus mengalir kasih-Mu Bapa. Terus mengalir kasih-Mu Bapa. Penuhi Pak Kis dengan kemurnian kasih-Mu. Mampukan Pak Kis melewati tahun 2023 ini berjalan dalam terang kasih-Mu. Engkau yang bertahta, Engkau yang mengatur kehidupan Pak Kis. Engkau yang menuntun setiap langkahnya. Ajar Pak Kis juga berdiri sebagai laki-laki di hadapan Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan, seperti seorang imam, nabi dan raja. Pengurapan itu turunlah. Anointing itu turunlah. Kami juga berdoa untuk Ibu Mundi. Setiap pergumulan, setiap seruan-seruan hatinya, amin. Maka terjadilah sesuai dengan kerelaan-Mu Tuhan, untuk suami dan anak-anaknya, pekerjaan, kesehatan mereka. Ajar Bu Mundi terus berjalan dalam tuntunan Roh-Mu Tuhan, agar tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran manusia, tapi hanya daripada-Mu. Hanya daripada-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk Kesia, Yeni, Setiawati,
kasih Roh Kudus seperti kasih seorang mama, seorang ibu yang meluap, mengalir dalam hidupnya. Engkau tidak sendirian, Kezia. Roh Kudus mengasihimu. Katakan, Roh Kudus, pegang tanganku. Aku mengasihimu. Aku tahu Engkau mengasihiku. Peluk aku, penuhi aku pada pagi hari ini. Terus penuhi aku dengan rahmat-Mu. Ini waktumu, Kezia. Tenggelamlah dalam cintanya. Hamba-Mu juga berdoa, Tuhan, untuk Ibu Samsinar. Berdoa untuk suami dan anak-anaknya. Cita-cita, doa-doa yang belum terselesaikan pada tahun 2022. Aku tahu Bapa selalu mendengarkan doa kami. Aku tahu Bapa selalu mendengarkan doa-doaku. Aku tahu Bapa mendengarkan seruan hati Ibu Samsinar. Ketakutan itu nyala. Keraguan-raguan itu nyala. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga sepakat berdoa untuk Cik Sansan. Engkau tahu kerinduan hatinya, Tuhan. Mungkin Cik Sansan lelah berdoa minta kesembuhan. Tapi yang harus Cik Sansan ketahui, bahwa Tuhan tidak pernah lelah. Menjagamu tetap berdiri. Kelemahan tubuh, kekurangan tubuh tidak membatasi kasih yang mengalir dalam hidupmu. Tuhan yang menyelidiki isi hatimu. Tuhan yang menyelidiki kerinduanmu. Rasa lelah itu nyala. Rasa lelah itu nyala. Hamba juga berdoa untuk Ibu Metafera. Terimalah pengurapan daripada Roh Kudus, didikan, penyertaan. Berjalanlah dalam kasih-Nya. Sama seperti Petrus, berfokusnya kepada Tuhan.
ketika Petrus bimbang, merasakan angin dan melihat ombak itu, dia tenggelam. Terus berfokus kepada Tuhan. Maka engkau akan berjalan di atas masalah. Sekalipun itu hukum alam. Pengurapan itu mengalir. Terimalah. Juga untuk Ibu Itun. Berkat kesehatan ada padamu. Tuhan melihat setiap air matamu. Orang berkata 2023 adalah tahun tanpa pengharapan. Tapi pengharapan itu ada di dalam dirimu. Dunia butuh doamu. Keluargamu butuh doamu. Anak-anakmu butuh doamu. Pasanganmu butuh doamu. Terus berseru. Terus berseru. Terus berdoa. Sekalipun kita tidak dapat melihat jalan di depan kita, terus berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang mengasihi ibu Sahat. Engkau yang melihat setiap langkahnya. Engkau yang memulihkan setiap kerinduan terhadap suami. Engkau yang menghibur ibu Sahat. Engkau yang menyelesaikan setiap perkara-perkaranya. Ketika saya memanggil nama ibu Sahat, saya melihat sebuah kain merah. Tuhan menguduskan gerejanya. Pada pagi hari ini, Tuhan menguduskan gerejanya. Tuhan hamba-Mu juga berdoa untuk Kak Yuniko Elizabeth. Apapun yang menjadi ketakutannya, kebimbangannya, apapun menjadi pokok-pokok doanya, jika Allah berfirman, maka bumi dan isinya dijadikan. Maka berfirmanlah. Agar engkau seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dapat menari-nari di dalam api, dapat menari-nari dalam masalah,
bersukacitalah. Bukan karena engkau mencari pengharapan, tetapi karena engkaulah pengharapan bagi mereka yang dalam gelap. Doa-doamu membantu banyak. Karena perkenanan Tuhan ada padamu. Berdoalah dan berjaga-jagalah agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu pesan di awal tahun untukmu. Kamu juga berdoa Tuhan untuk Bapak Among Hitoyo Cornelius. Pulihkan gerejamu Tuhan. Pulihkan gerejamu Tuhan. Buka hati Pak Among. Tuhan menunggu di depan pintu hatimu. Dengarkan dan rasakan ketika Tuhan mengetuk pintu hatimu. Katakan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Tenggelamkan aku dalam cintamu. Jerat aku dalam cintamu, agar aku tidak dapat berlari dari kasih-Mu, agar aku tidak dapat sembunyi dari cintamu. Terus berendam, terus berendam, terus berendam dalam pengharapan, terus berendam dalam pengharapan. Saya juga berdoa untuk Ibu Adriana. Percayalah, sekalipun ibu tidak melihat, percayalah, sekalipun seolah-olah ibu tidak melihat jalan yang ada di depan Ibu Adriana, tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Karunia iman itu ditawarkan kepadamu. Ambil itu. Ambil itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Lan. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Terus mengalir di dalam diri Ibu Lan. Agar Ibu Lan boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Saya gak terlalu banyak menangkap pesan untuk Ibu Lan, tapi saya mau berdoa untuk Ibu Lan. Izinkan pembaruan itu terus menerus memperbarui hidup Ibu Lan.
ampunilah, maka engkau akan diampuni. Seluruh takaran yang dipadatkan, yang diguncangkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kita pakai mengukur seorang akan diukurkan kepada kita. Ampunilah kesalahan seorang terhadap yang lain. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Ibu Eva Surati. Sebuah perjanjian yang Tuhan berikan kepadamu di masa waktu itu. Inilah pesan itu. Hidupmu ada di dalam tanganku. Aku yang berhak menentukan. Bukan siapa-siapa, bukan manusia, tapi aku yang berkehendak. Mungkin Ibu Eva pernah mendapat pesan itu, tapi pagi hari ini diingatkan kembali. Hidup Ibu Eva dalam pandangan Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa untuk Ibu Ani. Apapun yang Ibu Ani alami saat ini, apapun yang Ibu Ani gumulkan, serukan, doakan pada pagi hari ini, saya melihat Ibu Ani diberikan sepasang kasut, sepasang alas kaki, yang menggambarkan kerelaan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena tangan Tuhan tidak kurang-kurang besar, tidak kurang-kurang panjang, memegang tangan Bu Ani dan berjalanlah bersamanya. Tuhan juga melihat setiap tetesan air mata Ibu Nas. Saya berdoa untuk Ibu Nas. Tuhan, kuatkanlah kaki yang lemah, kuatkanlah tangan yang lemah. Hikmat yang baru diberikan pada pagi hari ini, tuntunan Roh Kudus berkuasa atasmu pada pagi hari ini. Serukan nama Yesus. Setiap kali Ibu Nas merasa lemah, panggil nama Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, saya sayang Tuhan Yesus. Saya tahu Tuhan Yesus sayang saya. Mari Tuhan Yesus, kita berjalan bersama-sama. Di dalam tangan-Mu aku percaya.
terus mengalir. Terus mengalir dalam hidupku. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau yang tinggal dalam hidupku terus mengalir. Bukan hanya untukku, tapi mengalir keluar. Agar orang-orang percaya bahwa Allah yang saya sembah, Allah yang memberi saya kekuatan, pengharapan, dan kasih itu melimpah. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa juga untuk Ibu Meti. Pulihkanlah tubuhnya. Pulihkanlah setiap kelemahan-kelemahan tubuhnya. Rasa lelah, pulihkan hati Ibu Meti. Engkau yang menguatkan, Engkau yang membimbing Ibu Meti. Ya Tuhan, berikanlah penguatan yang baru pada pagi hari ini untuk Ibu Meti. Bila pada pagi hari ini Ibu Meti mendapatkan hikmat yang baru untuk menghadapi setiap masa dan pergumulan hidupnya, hikmat yang baru itu turun pada pagi hari ini menguasai Ibu Meti. Terima kasih Tuhan. Untuk senyum yang Engkau taruh pada Ibu Rahel. Engkau yang melihat hati, Engkau yang menyelidiki hati. Engkau tahu betapa hausnya Ibu Rahel, betapa laparnya Ibu Rahel. Maka Ibu Rahel akan mendapatkan. Sebab firman berkata, ketuklah, pintu akan dibuka. Mintalah, maka aku akan menerima. Jalanmu terang. Maka berjalanlah seperti anak-anak siang, bukan seperti anak-anak malam. Jika Ibu Rahel mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini, maka Ibu Rahel dapat berjalan bersama Tuhan untuk melewati tahun 2023. Ya Tuhan, Hamba berdoa untuk Ibu Sonti dan Pak Tigor. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan oleh tanganmu, dan diberkatilah tempat apa yang engkau injak dengan kakimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk Ibu Tri, untuk suami dan kedua anaknya. Bapa, pulihkan keluarga ini.
Bapa, pulihkan keluarga ini. Berkatilah Ibu Tri, suami dan kedua anak dengan kesehatan. Pemeliharaan yang sempurna dari Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera ditinggalkan kepadamu. Damai sejahtera diwariskan kepadamu. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk saudara kami yang termuda ini, untuk Yusuf. Masa depanmu ada di tangannya. Tuhan melihat isi hatimu. Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Tuhan mendengarkan seruan-seruanmu di tempat yang tersembunyi. Tuhan tahu apa kerinduanmu. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk saudara Yusuf. Apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi pengharapannya, jika itu sesuai dengan kerelaan-Mu Tuhan, maka terjadilah. Urapi Yusuf dengan pengurapan yang 10 kali lebih kuat dari pemuda seusianya. Seperti Engkau mengurapi Daniel, hikmat yang baru Engkau terus tambah-tambahkan kepada Yusuf. Berkati kedua tangannya dan kakinya, berkati hatinya, berkati hidupnya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Winnie. Hikmat dan pengajaran yang baru diberikan kepadamu. Buka hati. Tuhan mau mengajarkanmu hal-hal supernatural yang baru, sehingga matamu akan melihat dan engkau akan terkejut bahwa Tuhan yang engkau akui sebagai Tuhan adalah Tuhan yang nyata. Siapkan hatimu untuk mendapatkan kejutan-kejutan dari Tuhan. Bersoraklah. Ketika saya berdoa untuk Ibu Winnie, saya melihat sebuah pohon kelapa. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa pagi-pagi saya melihat pohon kelapa? Apakah saya lapar, Tuhan? Buahnya akan menyegarkanmu. Daun-daunnya akan melindungi engkau dari teriknya panas, dan engkau tidak akan berjalan sendiri seperti orang buangan, seperti orang asing di padang gurun. Maka Tuhan yang menjadi Tuhan Allahmu akan melindungi engkau jika engkau berjalan mengikuti tiang api dan tiang awan itu. Berpeganglah pada janjinya, maka engkau akan melihat masa depan yang penuh harapan.
Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Ibu Wiwin, untuk kerinduannya, untuk pokok-pokok doanya, untuk seruan-seruannya. Hamba berdoa Tuhan untuk Ibu Wiwin. Saya nggak mendapatkan secara spesifik untuk Ibu Wiwin, tapi saya berdoa berkati Ibu Wiwin dan keluarga. Bila berkat itu mengalir sesuai dengan kerelaan-Mu ya Tuhan. Karena ayat berkata, barang siapa memiliki, kepadanya akan ditambah-tambah. Milikilah hati yang menyembah, milikilah pengharapan, milikilah roh itu. Milikilah pengharapan. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Nur Haida, untuk setiap kerinduannya, untuk pokok-pokok doanya dalam membangun rumah segera diselesaikan dengan finish well, tepat waktu. Engkau yang menyediakan setiap biayanya, Engkau yang menyediakan tangan-tangan yang terampil, tangan-tangan yang diurapi, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hati yang Engkau berikan, untuk pengharapan yang Engkau berikan untuk Ibu Nur Haida. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Ibu Angelina, untuk setiap kerinduan hatinya, untuk seruan-seruannya, untuk pertumbuhan imannya. Damai itu diberikan atas-Mu pada pagi hari ini. Hamba berdoa untuk Ibu Angelina Tuhan. Urapi Ibu Angelina dengan damai itu, dengan damai yang daripada-Mu. Damai itu terus mengalir, damai itu terus melimpah, damai itu terus menguasai. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Ibu Yulia. Tuhan yang memelihara hidup-Mu, Tuhan yang mengatur masa depan-Mu. Berserulah, jangan berpegang pada pengertian-Mu, jangan berpegang pada apa yang Engkau pelajari, apa yang Engkau ketahui, tapi berpeganglah pada iman, pengharapan, dan kasih. Berpeganglah pada firman Allah, berpeganglah pada apa yang Tuhan katakan, berpeganglah pada apa yang Tuhan janjikan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Oma, untuk Ibu Mariati. Berkati Ibu Mariati dengan kesehatan, pakai Ibu Mariati Tuhan untuk jadi perpanjangan tangan-Mu, perpanjangan mulut-Mu. Pakai gereja-Mu ini Tuhan untuk menjadi tempat dan wadah agar orang dapat mengenal Engkau Tuhan melalui hidupnya. Orang dapat mengenal Engkau Tuhan melalui kehidupan Ibu Mariati. Dan kami juga sepakat Tuhan berdoa untuk Ibu Priscilla. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya,
Mampukan Ibu Priscilla berjalan menghadapi tahun 2023 ini. Dan menyelesaikannya dengan baik. Ya Tuhan, hamba-Mu selesai berkata-kata pada pagi hari ini. Urapi kami semua. Urapi juga saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum bisa hadir pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berkata bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ya Allah, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Bila roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan.